Apa kabar teman-teman Populi ID? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebentar lagi Lebaran, jutaan masyarakat di Indonesia akan melepas rindu kepada keluarga tercinta. Kereta api hari ini menjadi transportasi yang favorit di Pulau Jawa khususnya. Dari data menunjukkan dari PT KAI 352.000 tiket sudah terjual ludes hari ini. Angka ini menjadi sinyal yang sangat kuat bahwa akan terjadi lonjakan pemudik pada tahun ini. Bagaimana kesiapan dari PT KAI, PT Kereta Api Indonesia hari ini? Di samping saya ada manajer Daop 6, Ibu Feni Novida Saragih, manajer Humas. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng bagaimana kesiapannya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Andi. Sehat-sehat Ibu ya. Ini sehat. Jelang Lebaran ini kesiapannya pasti sangat kredit sekali ya Bu ya. Ya lumayan sekali Mas Andi, betul. Jadi sejauh mana Bu ini kesiapan menjelang Lebaran ini, apa yang disiapkan PT KAI hari ini? Ya Mas Andi, KAI Daop 6 sendiri pada angkutan Lebaran ini sudah melakukan berbagai persiapannya. Jauh-jauh hari kita sudah bersama Dirjen Perkeretaapian melakukan ramcek. Ramcek ini memastikan sarana, prasarana, dan fasilitas semua sudah sesuai dengan standar dan prosedur. Ini sudah kita lakukan. Selain ramcek atau pemeriksaan, kita juga sudah menyiapkan ada 12 kereta api tambahan dari wilayah Daop 6 Yogyakarta, diantaranya 10 kereta api jarak jauh komersial dan ada 2 kereta api motis atau motor gratis yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan. Nah, selain menambah perjalanan kereta api, kita juga sudah menambah petugas ekstra. Kita bekerja sama dengan TNI Polri menambah 52 petugas pengamanan ekstra. Jadi total ada 685 petugas pengamanan yang akan memastikan keamanan dan kenyamanan para pelanggan kereta api selama angkutan Lebaran. Nah, selain itu kita juga menambah petugas prasarana ekstra. Di antaranya itu ada namanya PPJ atau petugas penilik jalan. Jadi kalau Mas Andi dan teman-teman Populi pernah lihat saat naik kereta, di luar ada petugas yang jalan kaki memastikan baut atau komponen-komponen yang lainnya tuh berjalan kaki dari 7 sampai 8 km. Nah, itu namanya PPJ atau petugas penilik jalan. Kita menambah sebanyak 32 petugas PPJ tersebut, dan kita juga menambah 8 petugas penjaga perlintasan palang kereta api, dan ada 3 petugas yang berjaga di titik-titik yang memerlukan perhatian khusus. Ini biasanya untuk memitigasi misalkan ada potensi cuaca ekstrim seperti itu. Jadi itu berbagai persiapan yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari untuk memastikan angkutan Lebaran baik mudik maupun balik tahun ini berjalan dengan selamat, aman, dan juga lancar. Banyak sekali ya ternyata persiapannya. Apalagi ini sudah mendekati sebentar lagi, mungkin arus puncak sebentar lagi ya Bu ya. Jadi kalau kita memantau berdasarkan data akan ada 2 gelombang, baik secara arus mudik maupun baliknya. Jadi untuk gelombang yang pertama sudah terlihat mulai hari ini 14 Maret 2026, di mana hari ini dibandingkan dengan hari Jumat kemarin itu sudah ada peningkatan. Hari ini kita memprediksi akan melayani total 51.000 pelanggan yang terdiri dari 26.000 penumpang yang datang dan 25.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 6 Yogyakarta. Nah, dibandingkan hari kemarin, Jumat 13 Maret, masih di angka 45 ribuan. Sudah ada mulai traffic pergerakan ya? Mulai terlihat pergerakan yang signifikan. Untuk kedatangan, apalagi di wilayah Daop 6 Yogyakarta dan khususnya di Stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, nanti untuk arus kedatangan yang kedua, kita memprediksi akan terjadi di tanggal 22 Maret. Justru sehari setelah Lebarannya. Jadi kita melihat mungkin masyarakat banyak yang mungkin sholat Id dulu di domisili masing-masing, nah baru akan mulai liburan ataupun bersilaturahmi sehari setelahnya. Jadi diprediksi puncaknya itu kedatangannya, betul. Namun untuk arus baliknya sendiri kita memprediksi untuk volume tertinggi keberangkatan dari Daop 6 itu akan terjadi pada Selasa 24 Maret. Sepertinya ini karena berbarengan dengan cuti bersama yang sudah mulai habis. Namun ini masih dinamis ya Mas Andi, masih dinamis karena seiring pemesanan tiket masih terus berjalan, jadi masih kemungkinan akan terjadi perubahan. Tapi berdasarkan data terakhir seperti itu untuk arus puncak baik kedatangan maupun nanti arus baliknya. Tapi Bu, ini ngomong-ngomong soal layanan yang baru ini ada tidak Bu ini jelang Lebaran ini? Mungkin dari tahun kemarin nggak ada, ini ada layanan yang baru itu ada juga? Jadi untuk layanan khusus di angkutan Lebaran kali ini kita ada beberapa layanan yang kita berikan kepada para penumpang. Di antaranya kita menyediakan ada merchandise for kids. Jadi untuk anak-anak yang untuk menunggu di
stasiun kereta api kita berikan semacam merchandise, jadi gratis. Jadi mereka bisa untuk mengisi waktu mewarnai seperti itu. Nah, kita juga punya playing ground yang ada kita tempatkan di 4 stasiun besar di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Apa saja Bu? Di mana saja? Di stasiun Tugu, di stasiun Lempuyangan, di stasiun Solo Balapan, dan ada di stasiun Purwosari juga. Jadi yang bawa anak-anak jangan khawatir, teman-teman Populi. Jadi anak-anak pasti terhibur juga ya, walaupun sambil menunggu keberangkatan bisa mengisi waktu lah ya. Betul. Untuk menyenangkan seperti itu. Kemudian kita juga ada takjil gratis. Takjil gratis ini kita berikan mulai dari H-10 Lebaran hingga H-1 Lebaran. Ini kita berikan di 4 stasiun besar juga, dan kita berikan sekitar jam 4 atau jam 5 sore sebelum penumpangnya naik ke atas kereta seperti itu. Jadi seperti di stasiun Tugu, setiap hari kita menyediakan ada 200 porsi takjil kepada para penumpang kereta api, khususnya kereta api jarak jauh ya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga di tahun ini ada memberikan layanan penukaran uang. Ini kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi KAI Daop 6 bekerjasama dengan Bank Indonesia memberikan layanan penukaran uang di stasiun. Di stasiun langsung? Iya, di stasiun Tugu Yogyakarta dan stasiun Solo Balapan. Itu boleh, apakah memang harus pemudik, apa masyarakat umum juga bisa? Nah, ini khusus untuk pelanggan kereta api dan khususnya kereta api jarak jauh, Mas. Karena salah satu persyaratannya itu harus menunjukkan tiket kereta api jarak jauh. Baik kedatangan maupun keberangkatan di Daop 6 Yogyakarta, khususnya di stasiun Tugu ya, gitu. Yang tanggalnya sama dengan tanggal jadwal penukaran uangnya. Ada batasannya? Maksimal? Ada. Per orang dimaksimalkan di 5,3 juta. Nah, untuk paket pecahannya mengikuti kebijakan dari Bank Indonesia. Misalkan pecahan 50.000 maksimal di angka 2,5 juta. Nah, ini kita mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan dari Bank Indonesianya. Ini layanan ini untuk di stasiun Tugu Yogyakarta kita buka di tanggal 13, 16 dan 17 Maret mulai pukul 9 hingga kuotanya dinyatakan habis. Seperti itu. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Tugu Yogyakarta dapat memanfaatkan layanan ini ya Mas, karena ini sangat memudahkan dan tidak ada penambahan tarif seperti itu. Itu berarti layanannya tambah banyak ya. Jadi pemudik-pemudik yang mau bingung mau nukar uang besok gimana, di desa ada enggak, ternyata di stasiun juga sudah ada ya Bu ya? Ternyata di stasiun ada, khusus untuk stasiun Yogyakarta masih ada sisa 2 hari lagi ya, namun untuk stasiun Solo Balapannya sendiri sudah selesai karena hanya 1 hari, tanggal 13 kemarin. Oke, berarti kalau ngomong-ngomong ini Bu, jelang Lebaran juga ini, ada nggak Bu dari PT KAI itu program promo, mungkin promo tiket atau apa, itu menyiapkan nggak dari PT KAI? Kebetulan, nah ini kabar baik nih Mas Andi. Dari pemerintah sendiri sudah ada memberikan program stimulus mudik ya, di mana pemerintah itu memberikan ada promo 30% untuk kereta ekonomi komersial. Nah, di Daop 6 sendiri ada 85 kereta api nih yang masuk dalam program promo diskon 30% ini, Mas. Jadi masyarakat kita himbau ya untuk memanfaatkan adanya program promo hingga 30% itu lumayan loh Mas. Jadi, lumayan gede juga ya. Jadi bisa mudik dengan tarif yang terjangkau. Dan ada 85 kereta api yang dilayani di wilayah Daop 6 yang masuk dalam program promo stimulus 30% dari pemerintah ini. Lumayan juga ya 30%. Betul. Jadi jadi ada tadi fasilitas anak tadi mau nunggu, ada permainan, ada promo tukar uang, ada promo banyak banget ya. Ada takjil gratis juga. Iya. Nah ini Bu, Daop 6 ini terkenal dengan one time performance, OTP-nya tinggi ya. Ini menanggapi, ini kan mendekati 100%. Jadi apa strategi operasional dari PT KAI sendiri ini? Ya, benar sekali Mas Andi. Jadi on time performance atau tingkat ketepatan waktu menjadi salah satu kunci pelayanan kereta api ya. Karena memang secara karakteristik kan pelayanan kereta api itu ada di rel yang berbagi sharing gitu dengan daop-daop yang lain. Misalkan dari Semarang, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung. Jadi ketepatan waktu ini sangat penting karena itu akan mempengaruhi perjalanan kereta api yang lainnya. Nah, ini untuk menjaga ketepatan waktu, KAI Daop 6 Yogyakarta bekerja sama dengan stakeholder seperti Dirjen Perkeretaapian sudah tadi melakukan ramcek tadi, kita memastikan semua sarana, prasarana dan fasilitas pendukungnya sudah sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar artinya nanti operasionalnya akan berjalan dengan baik. Jadi kita juga melakukan peningkatan prasarana, kita melakukan peremajaan sarana untuk meminimalisasi agar tidak terjadi gangguan-gangguan operasional saat operasional angkutan lebaran nantinya. Luar biasa. Seperti itu. Mungkin terakhir Bu, harapan Ibu sebagai manajer Humas Daop 6 ini untuk para pemudik ini biar aman dan nyaman. Orang mudik itu
Seperti apa, Bu? Ya, nah kalau soal harapan ini sebenarnya banyak ya Mas harapannya. Yang pertama tentu kami mengimbau kepada calon pemudik ataupun para pelanggan kereta api untuk segera melakukan perencanaan baik untuk mudik maupun balik. Jadi segera pesan tiketnya, jangan terlalu mepet ya Mas, karena khawatirnya kehabisan kayak betul. gitu. Jadi lebih nyaman untuk bepergian kalau sudah melakukan perencanaan dengan baik seperti itu. Dan juga termasuk barang bawaannya juga secukupnya saja dan agar tidak mengganggu kenyamanan yang lainnya juga. Nah, selain itu kami juga mengimbau kepada calon pemudik untuk mengatur jadwal perjalanan dari rumah atau penginapan menuju stasiun ya, agar jangan terlalu mepet. Karena kan kalau terlalu mepet khawatirnya kan tergesa-gesa, barang tertinggal, potensi terpleset kayak gitu kan. Jadi agar lebih nyaman dan safety, atur waktu dari rumah menuju stasiun jadi lebih nyaman. Nah, selain itu Mas Andi, yang paling penting juga kami mengimbau kepada para pengguna kendaraan di jalan raya untuk berhati-hati khususnya saat akan melintasi perlintasan sebidang palang kereta api. Oh ya. Karena kan selama angkutan lebaran ini banyak kereta api tambahan ya Mas ya. Betul. Jadi intensitas kereta api yang melintas di palang pintu perlintasan itu semakin tinggi. Mobilitas tinggi ya berarti Mobilitas tinggi. Jadi kami mengimbau kepada para pengendara baik mobil maupun motor untuk ekstra hati-hati dengan tertib mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Siap. Kemudian untuk sabar saat palang pintu perlintasan turun, jangan diterobos ya seperti itu, tapi bersabar. Nanti saat palangnya sudah diangkat, pastikan kiri kanan sudah aman, baru berjalan. Karena memang kunci keselamatan pengguna kendaraan jalan raya itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Jadi harus tertib, harus mematuhi dan juga memiliki kepedulian ya, karena harus menjaga keselamatan bersama. Dan yang paling terakhir nih Mas Andi, ini karena kemarin baru ada kejadian ya, jadi kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ngabuburit di sekitar jalur rel kereta api ini, Mas. Oh iya, masih ada banyak masih ya. ada yang suka sambil menunggu jam berbuka, mereka nongkrong-nongkrong ataupun bermain di sekitar jalur kereta api. Nah, sementara ini sebenarnya sangat berbahaya karena jalur kereta api itu adalah kawasan steril yang memang harus khusus untuk angkutan kereta api saja. Jadi tidak boleh ada aktivitas lain di sana, baik itu bermain, apalagi berjualan itu tidak boleh gitu kan. Jadi kita sangat mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas ataupun ngabuburit di sekitar jalur kereta api karena sangat berbahaya. Jadi mari kita jaga keselamatan masing-masing. Kita berharap angkutan lebaran kali ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman untuk semuanya. Terima kasih Bu Feni ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin teman-teman Populi dan teman-teman yang baru mudik besok biar tetap aman, nyaman. Tadi sudah dihimbau apa yang harus dipersiapkan, mungkin harus tiketnya jangan mepet-mepet, banyak hal ya. Jadi teman-teman nek wong Jawa ya, ini wong Jawa ngati-hati ning dalan, selamat ketemu keluarga. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Mungkin obrolan kita hari ini kita ketemu di episode selanjutnya. Salam untuk semuanya.